Selamat sore Pak Diarsa. Selamat sore Pak Nyoman. Bagaimana kabar Pak Diarsa hari ini? Wih, baik sekali Pak Nyoman Astungkara ini. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare saya juga dalam keadaan baik Pak Diarsa. Nah, kebetulan nih Pak Diarsa Pak Diarsa sibuk nggak hari ini? Kalau Oh, tidak sibuk, saya sih ingin mengajak Bapak mengobrol sebentar nih hari ini. kebetulan sih hari ini Tiang tidak sibuk Pak Nyoman. Tumben nih hari ini mengajak Tiang ngobrol secara khusus nih. Kira-kira ada unek-unek napi nih Ki atau masalah apa nih Ki Pak Nyoman? Iya sih Pak Diarsa, saya ini sebenarnya ingin mengajak Bapak diskusi ini terkait dengan permasalahan yang saya alami dan mungkin ini menjadi keresahan bagi saya belakangan ini. Itu sih Pak Diarsa. Oke, baik Pak Nyoman. Jadi hari ini Pak Nyoman ingin berdiskusi tentang permasalahan dan keresahan yang Pak Nyoman alami ya? Benar? Betul Pak Diarsa. Oke. Jadi dari kita nanti akan mengadakan coaching Pak Nyoman mungkin Nggih. beberapa menit nanti yang akan menyita waktu Pak Nyoman iki. Kira-kira nanti apa sih hasil yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Begini ya Pak Diarsa, saya ini sebenarnya ingin sekali mendapatkan pencerahan ataupun solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang saya alami ini mungkin bukan baru hari ini gitu. Mungkin sudah menjadi masalah saya yang lama gitu, di mana di sini saya memiliki masalah yaitu menurunnya peminat jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan itu DPIB yang ada di sekolah saya, tepatnya yaitu di SMK Negeri 1 Susut. Dan jurusan ini mulai tidak mendapatkan peminat itu sejak dibukanya si jurusan pariwisata, tapi bukan itu yang akan menjadi permasalahan Tiang itu. Dan yang membuat saya khawatir di sini adalah terkait dengan posisi saya sebagai guru gitu. Kalau seandainya siswanya berkurang, nanti saya larinya kemana gitu kan, itu yang menjadi keresahan, kekhawatiran saya selama ini. Mungkin itu Pak Diarsa. Wah, jadi keresahan Pak Nyoman selama ini tuh karena menurunnya minat jurusan DPIB ya Pak Nyoman yang Bapak ampu itu ya? Iya betul Pak Diarsa. Kalau boleh tahu nih Pak Nyoman, bagaimana sih situasi yang terjadi sekarang ini di jurusan Bapak itu? Bisa diceritakan sedikit? Baik Pak Diarsa, terima kasih. Sebenarnya situasi ini sudah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu sih Pak Diarsa. Di mana pada tahun tersebut nih ya, siswa yang berminat atau ingin memilih di jurusan DPIB itu cuma 4 orang. Sedangkan di tahun ini itu malah menurun lagi menjadi 3 orang. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang sudah lewat itu, terjadi penurunan yang begitu drastis ini, di mana siswa kita pada tahun-tahun tersebut itu ada di kisaran 20 sampai 15 orang. Sehingga tentu ini menjadi kekhawatiran saya bersama dengan rekan-rekan di jurusan selama ini. Mungkin itu Pak Diarsa. Wah, meresahkan sekali berarti ini Pak Nyoman ya. Iya benar Pak Diarsa. Dari 20 tahun lalu, 15 15. sampai sekarang sampai 3 orang seperti itu ya Pak Nyoman ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Nyoman, jumlah ideal jurusan yang Pak Nyoman harapkan atau mungkin yang diharuskan dalam sesuai peraturan itu berapa? Mungkin Pak Nyoman bisa dijelaskan sedikit? Begini sih Pak Diarsa, apa namanya, sebenarnya harapan kami bersama gitu di jurusan dengan rekan-rekan kami semuanya, sesuai dengan ketentuan ini jumlah siswa dalam satu rombel itu maksimalnya seharusnya adalah 32 orang. Oh, Sedangkan minimalnya itu adalah 3 orang. Ini sesuai dengan apa yang ada di Dapudik gitu. Nah, dari situasi yang terjadi sekarang ini, dengan mendapatkan siswa di atas 10 orang aja itu udah bersyukur bagi kami gitu. Oh begitu. Jadi
dapat yang tarik sih berarti Bapak, berusaha mungkin biar dapat siswa itu di atas 10 ya, 10 Pak orang, Nyoman ya? ya seperti Kalau itu sih bisa sih harapan. sampai Iya. maksimalnya ya Pak Iya. Nyoman ya. Nah, saya mau tanya lagi Pak Nyoman, seandainya target yang diharapkan Bapak tadi itu dari skala 1, saya petakan dalam skala itu dari 1 sampai 10 itu ada di posisi 10 nih. Nggih Nah, nggih. kira-kira posisi jurusan yang Pak Nyoman ampu sekarang itu ada di skala berapa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Diarsa. Kalau dari target yang sudah kami rencanakan gitu bersama dengan rekan-rekan di jurusan, eee, di tahun kemarin, dengan realita yang terjadi sekarang ini, mungkin posisi kami sekarang ini berada di angka 3 Pak Diarsa, dari, 10 yang kita harapkan gitu. Kita hanya mendapatkan 3 siswa gitu, berarti skalanya bisa yang, simpulkan itu ada di posisi 3 kita sekarang. Oh begitu ya, jadi menurut Pak Nyoman ini jurusan Bapak sekarang ini ada di skala 3 ya Pak Nyoman ya? Di mana karena masih sangat sedikit dari syarat maksimal Lepudik seperti itu kan? Nggih Nggih, nggih nggih. nggih. Nah, jadi target Pak Nyoman ini ingin mencapai skala berapa ke depannya nih? Bisa Pak Nyoman jelaskan? Baik Pak Diarsa mungkin, dari apa yang mungkin Tiang sampaikan tadi, mungkin kami sebenarnya, tidak muluk-muluk terhadap target, yang ada gitu. Yang terpenting sebenarnya jumlah siswa di atas 3 orang yang sesuai dengan ketentuan sebenarnya kami sudah bersyukur juga dengan keadaan seperti itu gitu. Tapi kami, di jurusan sekali lagi, akan tetap berencana, dan akan tetap berusaha ini semaksimal mungkin agar jumlah siswa kami itu bisa di atas 10 orang. Dan menurut saya, kira-kira bisalah berada di level atau di angka 7 lah sementara sekarang ini. Mungkin itu Iya, Pak, harapan harapan Tiang sih bisa di skala 7 aja udah syukur iya. sekali juga itu Pak Diarsa. Iya memang bener Pak Nyoman, kita harus optimis ya Pak Nyoman ya, Iya tidak ada salahnya berharap iya mungkin iya. biar ada semangat kita. Nah, jadi target yang sesuai yang Bapak tadi jelaskan itu supaya nanti bisa mencapai di skala 7 ya, bener ya Pak Nyoman ya? Nggih, benar Pak Diarsa. Nah, untuk mencapai target itu, kira-kira mungkin ada apa sih kiat-kiat nanti Bapak atau strategi-strategi yang bisa Bapak Nyoman lakukan gitu? Kalau sebenarnya, strategi atau usaha-usaha sih sudah, lama kita lakukan sebelumnya ya. Misalnya, kita melakukan yang namanya melakukan sosialisasi nih secara langsung ke SMP-SMP terdekat yang ada di wilayah Bangli, itu kita sudah intens sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian kami juga di jurusan sudah membagikan berbagai informasi ini terkait dengan jurusan DPIB, entah itu kegiatan belajarnya, kita sharing, kita upload, kemudian kegiatan-kegiatan praktek dan lain sebagainya. Dan itu kita upload itu melalui sosial media, entah itu Facebook, IG, atau web sekolah. Itu sudah kami lakukan semuanya sebenarnya gitu. Wah, sangat luar biasa sekali sih sebenarnya nih, apa namanya, langkah-langkah atau strategi yang sudah Pak Nyoman bahkan lakukan ya, mulai dari promosi melalui media sosial itu sudah sangat efektif menurut yang nih, sebenarnya, untuk di zaman sekarang nih Pak Nyoman nih. Jadi Nggih. anak-anak maupun orang tua itu akan lebih mudah melihat dan mengetahui informasi dari jurusan Bapak. Nah, selain itu mungkin Pak Nyoman, kira-kira nih, apa sih yang bisa Pak Nyoman lakukan lagi untuk menarik minat siswa masuk ke jurusan yang Bapak ampu itu? Baik, luar biasa sekali nih pertanyaannya. Kalau mungkin usaha-usaha yang kemarin sudah, coba kami lakukan dan kami juga sebenarnya di jurusan juga ingin merencanakan nih, ingin merencanakan yang namanya kegiatan ataupun event di mana kami sebenarnya ingin membuat lomba desain interior ruang. Dan di sini kami ingin melibatkan siswa-siswa SMP itu sebagai pesertanya. Dengan harapan nanti ketika siswa SMP kami jadikan peserta itu bisalah memperkenalkan identitas SMK kami, khususnya di jurusan DPIB.
Dan kemungkinan untuk kegiatan atau rencana ini, rencananya kita akan diskusikan dahululah kemungkinan dengan kepala sekolah maupun tim manajemen sekolah. Dan rencana ini sudah kita bahas sih, kemarin, bersama dengan rekan-rekan kita di jurusan. Mungkin itu Pak Diarsa. Wah, sangat luar biasa sekali niki Pak Nyoman. Saya sangat senang mendengarnya niki. Menurut saya sih ide yang Bapak rencanakan tadi sudah sangat bagus sekali niki. Nah, mungkin masih ada mungkin yang bisa Pak Nyoman upayakan atau lakukan lagi untuk lebih apa namanya? Lebih bagus lagi, lebih menarik lagi gitu minatnya. Nggih, apalagi ya, kalau, kemungkinan juga kami akan, memperbaiki, strategi-strategi yang sudah kami lakukan kemarin gitu, kemungkinan juga kami sekarang akan memperluas area promosi kami gitu. Dan harapannya bukan hanya di wilayah, Bangli saja gitu, dan kami juga akan menjajaki daerah lain yang terdekat. Misalnya seperti nanti ada Gianyar, kemudian ada Mhm. Karangasem, kemudian juga ada Klungkung. Karena kebetulan di daerah-daerah tersebut jurusan DPIB ini adalah jurusan tidak ada kayaknya di SMK, kecuali SMK Klungkung sama SMK Abang itu di Nusu Penida, sedangkan di sana ada di Abang itu. Kan jauh lah lokasinya. Iya. Dan kami juga rencananya ingin mengusahakan kegiatan ini, kalau tidak bisa menjajaki secara langsung, mungkin bisa brosur, spanduk, banner, baliho, dan lain-lainnya. Dan kami juga sebenarnya memiliki rencana juga kemungkinan akan melibatkan alumni serta Mmm. siswa kami dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu Pak Diarsa, rencana kami di jurusan gitu. Wah, sudah sudah cukup sudah sangat baik sih menurut saya niki. Dari strategi-strategi yang Pak Nyoman sudah, apa namanya, sudah ceritakan tadi itu mulai dari promosi melalui media online maupun media offline, kalau tidak bisa menjajaki langsung, bisa sebar brosur gitu, sampai akan mengadakan event. Nah, itu sih poin bagusnya itu di sana, gongnya di sana itu, lomba Ya. mengadakan event lomba untuk mengenalkan identitas jurusannya itu. Otomatis bisa menarik siswa ya tentunya. Nah, kira-kira nih Pak Nyoman, eee, indikator keberhasilannya nanti bagaimana itu, setelah rencana yang Pak Nyoman ini? Kalau indikator keberhasilannya sih tentunya, siswa yang berminat gitu untuk, melanjutkan studi, di SMK kami, terkait dengan jurusan DPIB pasti tentunya harus ada peningkatan, dari tahun ke tahun atau minimal ketika kami melakukan sosialisasi ke SMP ada antusias siswanya, misalnya seperti itu. Kemudian, lewat sosial media kalau misalnya kita mengupload berbagai macam kegiatan, ada komen gitu, Mhm, mungkin ada yang feedback, melakukan tertarik gitu misalnya untuk, masuk di jurusan ini. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya masang banner, baliho, dan lain sebagainya. Kami kan di sana juga sudah menyertakan, ya nomor yang bisa dihubungi. iya. Siapa tahu, dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu nanti ada siswa yang, berminat. Itu sih yang menjadi tolak ukur, kami kalau ada, misalnya siswa yang berminat masuk di jurusan, kami gitu. Iya, jadi, tentunya ya pasti indikatornya nanti supaya peminatnya menambah gitu ya setiap tahunnya. Kemudian Iya, dari mencantumkan kontak person itu ada, apa namanya, ada yang berminat gitu menghubungi kontak itu kan benar iya, seperti itu ya Pak Nyoman? iya, benar benar, Bapak. Nah jadi, Pak Nyoman senang sekali nih, yang mendengar cerita banyak cerita dari Bapak, ternyata keresahan yang Bapak alami ini memang Luar cukup biasa. menjadi keresahan ya bagi seorang guru di jurusan PDI PDIB ya Pak Nyoman ya? DPIB, nggih. PDIB ya? Nah, apa sih komitmen Pak Nyoman terhadap ide-ide yang tadi Pak Nyoman telah rencanakan itu? Eee, Baik, terima kasih Pak Diarsa. Mungkin di sini saya dengan, rekan sejawat mungkin di jurusan dan dengan dukungan warga sekolah lainnya,
ini akan tetap berkolaborasi nih, melanjutkan strategi-strategi dengan melakukan sosialisasi ke SMP-SMP terdekat. Ini tetap akan kita lakukan di wilayah Bangli, atau bahkan juga kami akan memperluas area wilayah kami ke daerah-daerah terdekat seperti yang sampaikan tadi, ada Gianyar, Klungkung, Karangasem, mungkin seperti itu. Kemudian kami juga dalam kegiatan tersebut akan melibatkan alumni kita, begitu juga dengan siswa akan kita libatkan, di mana nanti pada saat promosi itu siswa atau alumni itu kan bisa menyampaikan atau hasil gambarnya seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa menarik gitu. Kemudian kami juga akan menginformasikan juga berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan di jurusan melalui sosial media, seperti apa yang sampaikan tadi, misalnya kegiatan pembelajaran, kegiatan praktek, kegiatan industri, itu akan tetap kami upload di sosial media. Kemudian yang paling penting ini mungkin apa yang sudah Pak Diarsa sampaikan tadi, ini kemungkinan bisa menjadi gong kan seperti itu. Iya. Kami juga akan melanjutkan rencana kami gitu, akan membuat event atau kegiatan lomba menggambar desain interior ini dengan melibatkan siswa SMP sebagai pesertanya. Mungkin untuk tahun ini rencananya kita di wilayah Bangli aja lah dulu, sebagai bentuk memperkenalkan jurusan kami dulu seperti itu. Mungkin itu yang menjadi komitmen yang untuk rencana-rencana ke depan ini. Iya. Ya mudah-mudahan Bapak bisa mempertanggungjawabkan komitmen nih Kang, Pak nih. Tetap semangat Nggih, pokoknya, yang doakan selalu. nggih Bapak. Nah, kira-kira nih kapan sih Pak Nyoman akan melakukannya? Nah, itu. Untuk sosialisasi sendiri, kami akan terlebih dahulu bersurat ke SMP-SMP yang menjadi tempat tujuan sosialisasi, yang kemungkinan ini akan mulai kami laksanakan di bulan Januari sebelum siswa SMP itu melakukan ujian gitu. Kemudian akan mengunggah berbagai kegiatan yang kami lakukan di jurusan itu melalui sosial media, misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, misalnya kegiatan pembelajaran, kegiatan praktek setiap harinya nih. Kalau misalnya ada kegiatan yang memang perlu kami informasikan ke masyarakat, itu akan kami informasikan. Kemudian kami juga akan berdiskusi dulu ini terkait dengan kegiatan lomba. Kalau bisa ini lomba ini akan kita laksanakan di bulan April, di mana bertepatan dengan ulang tahun SMK kami. Momennya kan pas gitu. Itu sih harapan harapan tiang Pak Diarsa. Ya bagus sekali ya Pak Nyoman ya memanfaatkan momen iki. Iya, Sekalian ulang tahun langsung adakan sekaligus promosi ya dengan adanya lomba itu ya. Jadi rentangan waktunya dari Januari sampai April ini diusahakan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, mungkin untuk menjalankan strategi yang sangat luar biasa tadi Pak Nyoman ceritakan itu untuk mencapai indikator keberhasilan yang Pak Nyoman katakan tadi, kan tidak bisa sendiri ya Pak Nyoman ya. nggih. Kira-kira adakah yang akan membantu Pak Nyoman atau baik baik itu rekan sejawat maupun orang lain yang, Bapak anggap bisa gitu? Mungkin bisa diceritakan. Benar sekali Pak Diasah, dalam menjalankan strategi-strategi ini, kami sebenarnya sangat membutuhkan dukungan ini, bukan hanya dari rekan kami di jurusan saja gitu, tapi kalau harapan kami sih mendapatkan dukungan dari seluruh warga sekolah gitu. Hmm. Dan yang paling penting itu sebenarnya kami mendapatkan dukungan dari kepala sekolah maupun tim manajemen selaku penanggung jawab gitu. Karena dalam kegiatan yang mungkin kita rancang nanti ini, karena terkait dengan adanya sarana dan prasarana, begitu juga dengan dukungan anggaran. Sehingga kegiatan ini kan bisa berjalan gitu. Mungkin itu yang kami perlu kan sebagai dukungan. Ya benar sekali Pak Nyoman ya. Ini karena kan kebutuhannya perlu sarana dan Iya, prasarana, tentunya nanti harus perlu dukungan finansial ya juga perlu ya. nggih, nggih Tidak bener, hanya bener. doa, kemudian Iya, tenaga, tapi iya. yang terpenting finansial juga penting gitu ya. Wah sangat luar biasa sekali nih Pak Nyoman. Kita sudah diskusi banyak sekali dari tadi. Nah, jadi bagaimana sih perasaan Pak Nyoman sekarang? Apakah hasil yang Pak Nyoman harapkan di awal tadi sudah Bapak dapatkan mungkin di sesi kali ini?
Baik Pak Diarsa, terima kasih atas sesi hari ini gitu. Saya sangat merasa senang sekali kemudian mendapatkan pencerahan, penguatan mungkin dari rencana-rencana yang sebenarnya sudah kami rencanakan tapi belum berani kami eksekusi mungkin Iya. seperti itu, sehingga saya lebih yakin lagi dengan apa yang mungkin sudah kami rencanakan terkait dengan permasalahan kami di jurusan. Dan harapan kami sih mudah-mudahan semua rencana ini gitu bisa menjadi solusi buat kami di jurusan. Tentunya seperti itu, dan tentunya kami membutuhkan doa juga dari Pak Diarsa. Mudah-mudahan rencana kami ini semua bisa berjalan dengan baik gitu. Dan bisa menjadi Iya, solusi juga buat kami di jurusan. iya, benar-benar sekali Pak Nyoman ya. Ya tentunya Tiang pasti selalu mendoakan yang terbaik, semoga SMK Negeri 1 Susut itu khususnya dalam jurusan, apa Di namanya, desain pemodelan. DPIB ya, permodelan itu Nggih. supaya mendapatkan siswa lebih banyak lagi gitu ya. Wah, jadi Tiang semakin penasaran iki menunggu hasilnya nanti bagaimana kalau nanti kita lagi, apa namanya, bertemu lagi ya Pak Nyoman ya, Nggih, nggih. menceritakan, berdiskusi lagi tentang progres dari rencana yang sudah Pak Nyoman rencanakan tadi, sudah sampai mana gitu. Ya Pak Nyoman ya? Nggih, siap siap Pak Putu Diarse, terima kasih, Bapak sudah bisa meluangkan waktunya hari ini sehingga kita bisa berdiskusi, sehingga, bisa menguatkan diri saya dalam, merencanakan kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih Pak Putu. Ya, sama-sama Pak Nyoman, semoga dari diskusi kita hari ini, keresahan Pak Nyoman akan semakin hilang ya, karena sudah menemukan pencerahan dari diri Pak Nyoman sendiri tentunya ya. Iya Pak Diarsa, sekali lagi terima kasih Pak, sudah, memfasilitasi saya hari ini. Ya, sama-sama Pak Nyoman, nggih.